Coba ngoni bayangkan, ngoni so makang sampai kenyang, tapi ternyata apa yang ngoni makang itu nyendak sesuai dengan apa yang ngoni lihat. Karena ternyata yang ngoni makang itu adalah, dengar cerita ini sampai habis. Selamat datang di Creativity, tempat orang bercerita horor, misteri, dan lain-lain. Dan khusus untuk cerita horor, terserah ngoni mau percaya atau nyanda, yang penting semua yang dengar happy. Cerita kali ini bukan dari kiriman cerita, tapi cerita yang di-share langsung dari TP teman yang DP nama Azaria. Terima kasih Azaria. Orang langsung pada DP cerita. Cerita ini DP kisah tentang 2 orang perempuan yang lagi cari-cari tempat untuk tinggal selama dorang mau bersekolah di salah satu sekolah keperawatan yang ada di Manado. Saat itu dorang 2 cari kos-kosan dang DP cerita bersama dengan DP mama, dorang 2 pe mama. Jadi ada 4 orang ini yang keliling untuk cari kos-kosan. Nah dorang jalan satu persatu di kos-kosan yang ada di dekat area dorang mau bersekolah. Jadi semua dorang so pigi-pigi akang, tapi dorang belum dapat kos-kosan yang cocok untuk dorang 2 ini mau tinggal sama-sama. Karena ada kos-kosan yang cocok dengan dorang tapi kos-kosannya itu full, ada kos-kosan yang kosong tapi dorang pe orang tua merasa nyenda safety kalau dorang 2 pe anak cewek ini mau tinggal di situ. Jadi tetap kelilinglah dorang untuk mencari-cari kos-kosan. Setelah dorang berkeliling cari kos-kosan di area dekat tempat dorang mau bersekolah tersebut, dorang lialah ada rumah yang ada oma di situ. Dorang berniat untuk mau bertanya dang. Jadi dorang pergilah Pak Oma, permisi Oma mau tanya kuah ini di dekat sini ada nyanda kos-kosan yang pas untuk ini kok anak 2 ada mau sekolah. Dan dengan senang hati Oma bilang, oh kalau suka tinggal aja dengan Oma di sini. Kebetulan Oma punya 1 kamar kosong dan Oma di rumah itu hanya tinggal sendirian. Jadi anggaplah ada mau berteman dengan Oma, nyanda usah bayar. Oma bilang begitu, orang tua mana yang nih mau anak mau dapat tempat tinggal dekat sekolah terus gratis lagi. Jadi setelah itu dorang berdiskusi dan akhirnya setujulah dorang 2 pe orang tua untuk dorang 2 ini mau tinggal sama-sama 1 kamar Pak Oma pe rumah di situ. Jadi dorang oke Oma, nah apa-apa ini dorang tinggal anak 2 ini tinggal di sini jodang berteman dengan Oma. Jadi tinggallah dorang di rumah itu. Selama tinggal di situ, Eca deng Tia merasa aman dan nyaman. Karena sebelum dorang pergi di sekolah, Oma suka siap makanan untuk dorang makan. Pas dorang pulang dari sekolah juga, Oma suka siap makanan untuk dorang. Pokoknya selama dorang berhari-hari tinggal, begitu terus DP rutinitas. Nah pada satu ketika pas dorang lagi siap untuk ke sekolah, ini pada dompe kamar cuma bilang DP layout ada tempat tidur, terus di dinding ada 3 kaca yang ada dipajang berjejer. Jadi bakurei dang begitu 3 kaca ini. Nah ini Eca dan Tia bakaca lah di situ. Tia bakaca di tengah, Eca bakaca di kaca yang ada di pinggir. Bakaca kong siap untuk ke sekolah. Pigilah dorang di sekolah dan setelah kejadian itu tiba-tiba Tia ini jatuh sakit. Dan dorang kebingungan karena maksudnya nyendak menunjukkan gejala-gejala untuk dia mau sakit sampai bisa 1 minggu begitu dan nyendak sembuh-sembuh. Nah ini Eca kan so bingung Mumpa bilang pada DP mama juga ini tuh soalnya 1 minggu nyandak sembuh-sembuh sama sekali sampai dia nyandak bisa pergi ke sekolah. Eca telepon lah tiap mama dan bilang kalau tiap kondisi saat ini sakit dan tidak membaik. Nah dijemputlah ini Tia ini oleh DP orang tua untuk diantarkan ke rumah sakit. Setelah itu Eca sonin tahu apalagi yang ada jadi Pak ini Tia. Setelah Tia diantar ke rumah sakit, Eca masih tetap tinggal meskipun dia hanya tinggal sendiri di kamar itu bersama dengan Oma di rumah itu. Saat dia tinggal sendiri, Eca ini merasa dia jadi ketakutan karena rupa ada sesuatu yang mengawasi Eca. Ngoni dapat rasa tuh kalau ada orang yang jaga lihat Ngoni, itu yang Eca rasa saat itu.
Tapi Eca cuma babadiam no, dia terlalu pusing dang. Cuma satu malam pas Eca lagi tidur, Eca tiba-tiba tak bangun karena mau buang air kecil. Dia keluarlah kamar untuk pergi di kamar mandi. Tapi anehnya, pas dia buka kamar, dia dengar Oma lagi bercerita dengan orang. Yang tadi kita bilang toh, di rumah itu Oma cuma tinggal sendirian. Kung tengah malam Oma kata ada bercerita dengan orang dan suara Oma pelawan bicara ini kedengaran. Eca cek lah. Eca pergi lihat Pak Oma di area dapur dan betul Oma lagi bercerita. Anehnya guys, nyanda ada Oma pelawan bicara. Jadi saat itu Oma ada bercerita sendirian, tapi DP lawan bicara pesuara ada dapat dengar. Maksudnya, pas lihat itu, Eca langsung lari. Dia lari cepat-cepat masuk ke kamar. Dia langsung berdoa, kon dia tidur. Besok paginya, dia telepon lah DP mama. Dia bilang, "Ma, kita ada Lia, Oma bercerita sendiri." Dia pokoknya jelaskan sesuai dengan kejadian yang dia lihat malam itu. Kong DP mak cuma bilang, "Mama gak bisa bikin apa-apa karena mama lagi di jauh. Mari juga orang berdoa dan baca Alkitab sama-sama." Eca iko lah. Setelah itu malamnya Oma yang nyendak pernah mengecek tiap kamar ketika dorang lagi tinggal berdua atau tidur berdua di rumah itu, jadi sering bacek di kamar begitu dong. Malamnya setelah Eca batelpon tadi, Oma kata buka DP kamar tengah malam, kumbacek. So tidur ngana ini? Baru Eca bilang, "Iya baru mau tidur Oma." Pokoknya setiap malam Oma selalu bacek. Dan Eca merasa Oma cuma memastikan Eca ada dan tetap tinggal di rumah itu. Nah, Eca semakin ketakutan. Dan ada lagi momen-momen yang bikin dia lebih takut karena dia dengar orang-orang bercerita hal-hal mistis tentang rumah dari Oma itu. Jadi dia kata dengar orang-orang bawa cerita dang dia, "Kenapa sungana pilih tinggal di situ?" Karena kata rumah itu angker, nyanda ada orang yang suka mau tinggal di situ. Cuma Eca masih denial karena Eca pikir, ya mungkin dorang iris tuh karena kita dapat tempat tinggal gratis, jadi dorang bercerita begitu. Tapi yang Eca heran, ada orang yang tahu DP layout kamar yang Eca tidur akang. Jadi tuh orang bilang, "Eca, pasti penganape kamar ada 3 cermin yang sejajar." Eca tak kaget, "Hah? Siapa bisa tahu?" Ternyata ada case sebelumnya, kalau orang berkaca di salah satu cermin itu, dia bisa sakit. Eca langsung rooming sih. Eca antara mau percaya dengan nak percaya tuh orang-orang jaga bilang itu. Dan semua itu dia ceritakan pada DP mama. Pokoknya setiap malam dia dan DP mama berdoa begitu dong. Tiba satu kali lagi momen yang dia soalnya ndak bisa terima pakai DP akal sehat. Pas dia lagi makan, dia berasa dong, kenapa ini makanan DP rasa kata so beda kata soalnya seperti biasanya. Dia pura lah basa-basi Pak Oma toh, "Oma rupa so lain ini DP bumbu." Oma kata dengan muka yang datar, Oma cuma bilang, "Sama jo itu." Cuma begitu. Jadi Eca ketuknya terlalu mau ambil pusing karena dia kan tinggal makan tuh di situ. Jadi DP malam setelah itu dia pura-pura lah mau pergi bantu Pak Oma di dapur. Sampai di dapur dia lihat apa yang Oma siapkan itu nyanda seperti yang dia lihat pas dia makan begitu dah. Jadi DP bumbu-bumbu itu bukan bumbu-bumbu pada umumnya, tapi campuran daun, kecoa, cicak. Pokoknya itu katanya Oma campur jadi satu, kong kasih di piring dan hidangkan Pak Eca dan Tia selama dorang tinggal di situ. Tuh gila jijik sekali.
Pokoknya begitulah DP cerita. Terus si Eca langsung telepon DP mama, panggil DP mama jemput supaya Eca boleh keluar dari rumah itu. Yang meskipun kata awalnya Oma masih tahan-tahan supaya Eca tetap tinggal di situ. Akhirnya Eca pe mama ini kasih alasan lah, oh Oma mau tinggal pa saudara kok ini. Jadi Oma mengizinkan lah Eca ini untuk pulang ke rumah dan tinggal kata pa DP saudara selama dia mau sekolah di situ. Begitulah DP cerita guys. Ini pernah makan makanan yang oh Tuhan menjijikan sekali sih. Itu kita lihat cicak saja nyak mampu apalagi. Ngoni kalau ada cerita boleh ngoni kirim lagi pak kita lewat DM TikTok atau Instagram. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Creativity, like, komen juga di TikTok dan YouTube. Oke, terus ketemu di video selanjutnya.